Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Sesuai janji saya di video sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan cara membuat daftar isi yang dinamis. Daftar isi yang kita buat nanti akan melakukan perubahan secara otomatis begitu letak halaman berubah. Nah, ini yang dimaksud daftar isi yang dinamis. Nah, ini contohnya misalnya nih. Ini daftar isi yang pernah saya buat. Nah, taruh aja misalnya begini ya. Di identifikasi dan pembatasan masalah ini tadinya berada di halaman 10. Nah, misalnya karena satu dan lain hal, kemudian kita menambahkan sesuatu atau mengurangi sesuatu sehingga halaman ini letaknya berubah, maka otomatis nanti dia akan berubah. Kita praktek dulu. Misalnya nih, saya tambahkan 3 kali, harusnya dia berubah halamannya, bukan lagi di halaman 10. Kita lihat daftar isi, oke, identifikasi dan pembatasan masalah, oke, masih di halaman 10. Kemudian kita update field, lalu update entire table, oke, kita tunggu sebentar. Sekarang dia berubah menjadi 14. Jadi dengan menggunakan halaman isi atau daftar isi yang dinamis ini, sobat nggak perlu ribet setiap kali berubah halamannya, kita menggantinya secara manual di sini. Baik, nah daftar isi yang akan kita buat nanti berbasis pada style yang pernah kita buat di tutorial sebelumnya. Jadi sobat yang belum nonton video saya tentang mempermudah penulisan makalah dengan style MS Word, silahkan tonton dulu. Sekarang kita mainkan sampai tuntas. Ini yang di layar, biar agak besar ya, saya perlebar layarnya. Yang di layar ini adalah hasil latihan kita di video sebelumnya. Anggap saja ini adalah judul bab ya, karena kita akan beralih dari makalah ke skripsi, berarti kalau di skripsi ada bab. Nah, anggap saja mempermudah format penulisan itu bab 1. Maka kita tulis, cara tulisnya bab 1. Harusnya tulisan bab besar semua ya, tapi sobat jangan diubah secara manual. Perhatikan indikator keyboard saya, apa yang saya klik ya, atau yang saya tekan. Saya menekan F3. Oke. Shift F3. Nah, Shift F3 dia akan berubah besar semua, besar awalnya tok, atau ini besar semua. Oke, sudah jadi. Lalu seperti kemarin, sobat jangan enter seperti ini ya, karena jaraknya akan besar. Kita enter pakai shift enter, berarti kan saya shift enter. Oke, bab 1 mempermudah format penulisan. Karena ini skripsi, maka kata-kata oleh kita hapus, karena nggak ada ya di skripsi. Di olehnya ini di bab tidak ada, maka kita hapus. Tadi baik, tapi akibatnya jarak antara baris judul dengan baris pendahuluan menjadi lebih pendek. Oke, ini biarkan saja, nanti kita ubah. Sekarang kita akan mengubah agar bab 1 yang ini ya, bab 1 menjadi level 1. A, B, C, D, A pendahuluan, kemudian B metode penilaian dan seterusnya itu menjadi level 2. Angka Arab ini misalnya pendahuluan berikutnya, pendahuluan lagi ini menjadi level 3. Kemudian A kecil berikutnya lagi, berikutnya kedua, ini
menjadi level 4. Untuk melakukan itu, kita edit style kita. Kita punya 4 style ya, yang akan kita urus ya. Kita ubah. Yang pertama, style judul, kemudian style AA sub JD1, style AA sub JD2, dan style AA sub JD3. Kita mulai dari yang pertama. Kita tempatkan kursor kita mau ubah dulu yang judul ya. Oke, yang judul. Jadi di bab 1 saya taruh kursor, kemudian saya tampilkan style. Dia langsung berada di style AA judul. Klik kanan, sebelah ini ya, sebelah kanannya ada judul, lalu klik modify. Apa yang akan kita ubah? Yang kita ubah ini, yang pertama. Kita klik format, klik paragraf. Di outline level, body text tadinya kita ubah menjadi level 1. Oke. Kemudian yang kedua, tadi kita kan punya problem jarak antara judul dengan pendahuluan itu sempit. Itu karena spacing afternya hanya 12. Kita ganti menjadi 30. Ya, hanya ada 2 ini yang kita ubah. Baik. Sekarang kalau kemarin kan kita selalu pilih new document ya. Sekarang kita pilih only this document. Kenapa? Karena penggunaan skripsi ini kan nanti kalau only this document hanya pada dokumen ini aja, sebut saja ini skripsi ya. Jadi kita pilih only this document, sehingga new document based on this template nanti jendela-jendela baru, dokumen-dokumen baru yang dibuka tetap mengikuti format yang lama, yang dimana judul tadi, AA judul itu tetap jaraknya after 12 dan dia body text dan bukan sebagai level 1. Ya, semua nanti. Cuma untuk khusus dokumen ini, dia bab 1 ini atau AA judul menjadi level 1 dan jaraknya atau spacing afternya menjadi 30. Setelah itu, only this document, new document kita tidak pilih, kita klik OK. Nanti seluruhnya di latihan ini, kita kliknya itu only in this document aja. Oke. Nah, sekarang udah berubah, jaraknya sudah menjadi agak lebar. Sekarang kita ubah AA sub JD ya. AA sub JD 1 kita taruh di sini, di pendahuluan. Dia langsung ada di AA sub JD. Kemudian kita klik di sini, sebelah kanannya ini, kita pilih modify, klik format, lalu paragraf, kita ubah properti outline level. Kalau tadinya 1, kita turunkan menjadi outline levelnya 2. Oke, jangan lupa only this document, lalu klik OK, down. Gampang kan? Cepat. Kemudian yang AA sub JD 2 di pendahuluan berikutnya ya, kita taruh kursornya, lalu sebelah kanannya AA sub JD ini, yang di style AA sub JD 2, kita klik, lalu kita pilih modify, format, paragraf, dari 2 kita turunkan menjadi 3. Oke, only this document. Oke juga. Kemudian yang ketiga, AA sub JD 3 ini ya, kita sudah berada di AA sub JD 3, klik modify, klik format, paragraf, lalu dari level 3 kita turunkan menjadi level 4. Oke. Untuk melihat perubahannya, mari kita lihat di panel navigasi. Caranya, klik view, menu view ya, kita klik, lalu di show, submenu show ada navigation pane, kita klik, di sebelah kiri akan muncul. Kita perhatikan, sekarang bab 1 muncul di heading, karena dia sekarang menjadi level 1. Bab
pendahuluan, subjudul pendahuluan atau subbab pendahuluan, dia kemudian menjorok ke kanan. Demikian juga pendahuluan berikutnya dan seterusnya. Jadi subjidi tadi dari subjidi 1 menjadi subjidi 2, akibatnya dia menjorok ke kanan. Demikian juga pendahuluan atau subjidi 2 menjadi subjidi 3, dia kembali menjorok ke kanan. Nah, perbedaan dari judul subjidi 1, subjidi 2 dan subjidi 3 adalah bahwa selain yang judul itu semuanya pakai format numbering, tapi khusus judul dia tidak pakai numbering. Itu aja bedanya. Baik, sekarang sudah lihat kan ada perubahan. Sekarang kita sudah memasukkan level-level yang nanti akan kita bikin sebagai daftar isi. Sekarang kita mengubah multi-level list. Mengubah multi-level list ini berguna nanti untuk penulisan ya sebenarnya, supaya dia otomatis setelah misalnya A pendahuluan, kemudian 1, 2 masuk ke B, itu dia kembali lagi setelahnya ke 1 gitu. Itu tujuannya. Baik, kita tempatkan kursor di salah satu baris outline. Dalam ini saya akan ambil di pendahuluan. Kemudian klik menu home, saya sudah ngeklik. Di submenu paragraf, klik multi level list. Ini letaknya di sebelah kanan numbering, kita klik. Nah, di paling bawah ini kelihatan kalau bagian paling bawah dikelilingi kotak tebal ya. Ini tandanya pendahuluan itu menggunakan multi level list ini. Nah, kita akan ubah. Kita klik define new multiple list. Yang pertama kita atur dulu level 1-nya. Level 1 kan tadi asalnya sub JD1. Nah, kita akan ubah menjadi AA judul ya. Kita klik more biar kelihatan. Oke. Klik level to modify, perhatikan, kemudian klik 1, kemudian di link level to style klik ya. Lalu kita pilih AA judul. Itu artinya yang kita hubungkan dengan level 1 sekarang adalah AA judul, bukan AA sub JD1. Kemudian karena ini tidak pakai numbering, tadi kan ada 4 ya yang level itu. Level 1 itu judul, level 2 subjudul 1, level 3 subjudul 2, level 4 subjudul 3. Nah, yang tiga-tiganya subjudul 1 sampai 3 itu pakai numbering, tapi yang judul nggak pakai numbering. Karena itu di enter formatting phone number itu kita hapus saja. Jangan lupa, jangan sampai meninggalkan titik ya. Misalnya di sini non itu sudah benar, kita klik ini ya. Di sini pasti pilihannya non. Tapi di sini juga jangan sampai ditinggalkan satu karakter apapun, titik misalnya. Ya. Kemudian line add kita isi 0, text indent add kita isi 0 juga. Ya, saya ingatkan line add ini biarkan harus 0, jangan dikasih nilai tanpa nilai. Misalnya kita hapus begini, ini bahaya, nanti nggak kelihatan dia tempatnya. Jadi harus kita isi 0. 0, text indent juga 0. Oke, setelah itu biarkan yang lain. Kemudian 2, kita klik level to modify sekarang 2. Berarti ini level 2 yang kita ubah. Ini tertulis di sini AA sub JD2. Kita ubah menjadi AA sub JD1. Perhatikan restart list after centang, kemudian di bawahnya kita tulis after level 1. Kemudian numberingnya untuk sub JD1 kan A. Nah, kita ubah menjadi A kapital ya, ABC kapital. Kita pilih ABC kapital. Oke. Kita perhatikan di sini sudah A titik, A kapital titik. Ini udah benar. Kemudian posisinya kita tetapkan seperti tadi, karena ini nanti akan bukan berpengaruh di panel navigasi, tapi di lembar kerja kita. Jadi aligned add-nya kita kasih 0, kemudian text indentnya kita kasih 0,25, restart tadi pastikan seperti ini ya. Oke, kemudian kita atur level 3, klik level 3, kemudian kita pilih AA sub JD2. Oke, kemudian numberingnya pakai apa? Numberingnya pakai angka Arab. Jadi 1, 2, 3 seperti ini. Pastikan sudah seperti ini, 1 titik.
kemudian restart list after, centang, jangan sampai lupa, karena kalau posisi defaultnya pasti dicentang dia. Kemudian level 2, oke. Kemudian aligned at ini nilainya 0,25, kemudian text indent at 0,5. Sekarang level 4, kita klik level 4, kemudian di sini no style, karena di multi level list sebelumnya kita nggak atur yang level 4, hanya 3 aja. Karena sekarang ada 4, kita atur yang link untuk level 4 itu apa? Ya subjidi 3. Kita cari subjidi 3, kita klik, sekarang sudah subjidi 3. Restart list after, di sini ini dicentang, kemudian level 3. Oke, restart after level 3. Oke, kemudian numberingnya pakai apa? Pakai huruf A, B, C kecil ya. Huruf Latin A, B, C kecil. Kemudian kita atur aligned at-nya berapa? 0,5. Text indentnya 0,75. Oke, semuanya sudah selesai. Kita klik OK. Baik. Sahabat, kita ketemu di pendahuluan ini tiba-tiba formatnya menjadi format subjudul itu karena tadinya dia ada di level 1, maka dia dianggap tetap berada di level 1. Baik, sekarang kita pilih, atau misalnya kita begini ya, kita langsung, kalau AA subjidi 1 itu shortcutnya apa kemarin? Ctrl Alt Shift T. Nah, kita tekan aja Ctrl Alt Shift T, dia akan jadi sekarang dia menjadi AA subjidi 2. Kita perhatikan di sebelah sini 1, 1A, 1B, kemudian 2B metode penelitian. Oke, sudah selesai. Oh ya, kita perlu perhatikan panel navigasi ya. Tahu caranya kemarin ya, kita sudah buka panel navigasi. Kita lihat bab 1, mempermudah format penulisan. A, pendahuluan, B, metode penelitian, C, kerangka teori. Sobat sekalian, jadi kita ini belum bikin daftar isi. Ini kita baru ngatur di multi level listnya supaya enak kerja kita. Kita lanjutkan. Sekarang kita mau supaya enak kan, masa cuma ada babnya 1 gitu ya. Biar nanti kelihatan di sini ada bab 1, nanti di bawahnya ada bab 2. Untuk menguji sekalian, saya sudah siapkan teksnya, tapi kali ini ikuti saya ingin bikin supaya dia pindah halaman, tapi dengan section yang berbeda. Dengan section, ikuti aja, namanya section gitu aja. Oke, kita masuk di layout, kemudian di page setup, kita lihat ada pilihan bricks, kita klik, kemudian di bawahnya kita cari yang bagian section brick, kita klik next page. Baik, saya ulangi. Pertama, letakkan kursor di bagian paling awal dari baris yang akan kita pindahkan ke halaman berikutnya. Ya, ini membuat daftar isi dan penomoran yang berbeda. Oke, saya klik, setelah kursor saya taruh di sini, kemudian saya klik layout, kemudian saya klik brick di page setup, lalu saya pilih next page. Dia akan pindah di halaman berikutnya. Untuk mengetahui apakah dia berada di section yang berbeda, sobat bisa pilih kembali ke home, lalu di paragraf ini ada tanda namanya show mark atau perlihatkan tanda paragraf, penanda paragraf. Kita klik, kita lihat nih. Nah, di sini ada section break next page. Berarti kita sudah memasukkan next page ini menjadi section yang berbeda. Nanti kita jelaskan tentang section. Sekarang kita format, membuat daftar isi dan penomoran yang berbeda. Sobat bisa membayangkan kira-kira ini apa? Ini ya bab, anggap aja ini bab 2. Kemarin untuk bab itu kita kasih style apa? Judul ya. Style judul, shortcutnya adalah Ctrl Alt Shift G. Kita tekan Ctrl Alt Shift G. Perhatikan, dia sudah jadi.
lalu kita tulis bab 2 seperti kemarin ya. Bab 2, lalu tekan Ctrl Shift supaya pindah baris tanpa pindah halaman. Kemudian kayaknya nggak pas kalau di sini penggalannya kita kasih dan penomoran daftar isi. Baik, sobat sekalian, penanda paragraf ini namanya penanda paragraf. Ini namanya penanda paragraf ya. Ini menunjukkan bahwa tanda seperti ini kita telah melakukan pindah baris, tapi bukan pindah paragraf. Berarti kan pindah paragraf itu akhir paragraf itu ditandai dengan ini. Nah, kalau ini bukan penanda akhir paragraf. Penanda paragraf itu akhir paragraf itu ini. Ini hanya pindah baris, ini hanya pindah baris. Berarti kan kalau ini pindah paragraf. Ini berarti akhir paragraf. Ini akhir paragraf. Baik. Mungkin agak mengganggu ya, Kalau misalnya mengganggu, sobat bisa matikan ini, kembali ke show mark tadi, show mark atau paragraf mark, kita klik lagi menjadi hilang. Kalau kita klik lagi menjadi kelihatan penanda paragraf. Baik. Kemudian membuat daftar isi, ini kita kasih style apa? Karena ini subjudul 1, maka kita kasih style sub AA sub JD 1. Ini shortcutnya. Baik. Perhatikan sobat, kalau kita lihat di sini bab 1A pendahuluan. Nah, bab 2 dia membuat daftar isi dan penomoran. Lalu ketika klik dia kembali ke A1, ke A lagi. Bab 2 ini A lagi. Oke. Lalu ini paragraf. Ctrl Alt Shift H. Sub pembuat daftar isi ini sub JD2. Kemudian ini paragraf lagi. Sub daftar ini sub JD3 berarti ya. Paragraf lagi. S. Ctrl H. Sub ini sub lagi. Ini paragraf. Oke, habis. Sekarang kita langsung membuat daftar isi. Caranya kita sudah tahu tadi kita membuat section ya. Kita membuat section, sekarang kita juga akan membuat section. Tujuannya apa sih? Nanti begini. Di daftar isi itu kita tempatkan sebagai halaman yang menggunakan nomor halaman angka Romawi. Sementara mulai bab 1 itu menggunakan angka Arab. Biasanya kan begitu. Karena itu kita akan membuat section yang berbeda. Pastikan sebelum kita bikin section yang berbeda ya, pastikan kursor berada di bab 1 ya. Di baris paling depan di sini nih, sebelumnya B ya, sebelumnya B. Oke. Kemudian kita ke layout, break, next page. Kita lihat sekarang kita sudah mempunyai halaman baru di sini tempatnya. Ya, ini halaman baru tapi dengan section yang berbeda. Kalau mau lihat ini benar nggak section yang berbeda, kita lihat home, kemudian di paragraf tekan aja tombol show paragraph mark. Nah, di sini ada section break. Nah, kursor kita di sini di tengah. Kenapa? Karena ini tadi masih menggunakan stylenya judul. Artinya dia di tengah, Cambria 14 dan bold, itu pasti. Baik, sekarang saatnya kita membuat tabel atau daftar isi. Kita bikin di bagian ini kita pakai ini dulu aja, nanti supaya enak. Kita pakai style paragraf aja. Baik, untuk membuat daftar isi, klik menu reference. Baik, kelihatan ya. Lalu di sebelah paling kiri table of content ini, klik panahnya, dia akan ada banyak pilihan. Nah, ini misalnya ini sudah jadi, ini sudah jadi, ini sudah jadi, ini sudah jadi. Saya misalnya klik yang paling atas. Daftar kita sudah jadi. Berarti kan daftar isi kita sudah jadi, hanya tinggal sekali klik gitu aja. Daftar kita sudah jadi. Baik, untuk melihat dengan lebih jelas, kita hilangkan penanda paragraf.
Baik, ini daftar isi. Halaman 1, bab 1, mempermudah penulisan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau misalnya sobat menggunakan yang sudah jadi seperti ini, sobat bisa mengedit misalnya konten. Tulisannya kita blok, lalu kita ganti misalnya daftar isi. Daftar isi. Kemudian warna fontnya apa, warna fontnya ini? Warna fontnya hitam ya. Hitam standar. Kemudian misalnya kita ganti ini misalnya ya dengan kita tekan Ctrl Alt G supaya dia memakai style judul. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, tujuannya apa? Kalau ini sobat ini perhatikan ya. Saya ulang lagi. Ctrl Z. Di sini tidak ada, di daftar ini tidak ada halaman tentang daftar isi yang masuk ini. Langsung bab 1. Kalau daftar isi masuk harusnya di daftar isi ini masuk di sebelum bab 1. Oke. Nah, misalnya kita update field, siapa tahu ada, tetap aja tidak ada. Coba sekarang kita ubah misalnya daftar isi ini dia ikut judul ya, style judul, Ctrl Alt Shift G. Kemudian kita update. Nah, sekarang daftar isi masuk. Oh, di sini. Otomatis dia ya. Baik, daftar isi tulisannya harusnya all capital ya. Masih ingat kan? Shift F3. Daftar isi. Sekali lagi, kita klik bagian sini, kemudian kita klik update field, pilih update entire table, oke. Sekarang hurufnya menjadi besar semua, sesuai yang kita isikan di sini. Sobat, sebenarnya ini sudah jadi, sudah selesai. Artinya, dengan cara seperti ini, sobat sudah bisa membuat daftar isi yang dinamis. Artinya begitu berubah seperti tadi daftar isi tadinya nggak ada menjadi ada sekarang ya. Tapi sobat, saya lebih memilih yang tidak template, yang sudah ada tinggal klik itu enggak. Saya pilih yang kita bisa melakukan pengaturan sendiri. Jadi misalnya saya akan hapus saja ini ya, ini enggak jadi gitu. Cara menghapusnya. Baik, sekarang kita akan sebentar. Ini masih di section yang berbeda, nggak kita lihat dulu. Oh ya, masih di section. Sekarang kita akan bikin supaya daftar isinya itu sesuai atau customize ya, sesuai dengan kit yang kita inginkan. Kalau tadi kita pilih ini, sekarang kita pilih custom table of content. Kita klik. Banyak pilihan di sini. Yang pertama, pastikan show page number kita centang, right align page number kita centang. Mestinya right align itu supaya nanti ini yang bagian sini ini nomor halaman itu selalu berada di rata kanan, selalu berada di kanan ya. Kemudian use hyperlink. Hyperlink ini kita klik juga atau kita centang. Tujuannya supaya nanti ketika kita lakukan kontrol klik itu kita bisa langsung menuju halaman yang kita klik. Ya, nanti kita praktekkan. Kemudian tab leader, sobat bisa pilih macam-macam ini. Ada dash, ada titik, ada garis lurus. Saya pilih titik-titik. Atau bisa juga tanpa tab leader ya. Tab leader itu yang ini loh. Nah, ini namanya tab leader. Yang memisahkan antara nama halaman, judul halaman dengan nomor halaman. Itu namanya tab leader. Kita pilih terserah apa, saya memilih titik. Lalu formatnya misalnya format. Kalau sobat pilih format, nanti dia akan berbeda-beda. Ini pilihannya banyak. Saya selalu pilih formalnya, karena untuk urusan yang seperti ini kan formal. Jadi saya pilih formal. Tapi misalnya kita pilih modern, dia akan berbentuk seperti ini. Lalu fancy seperti ini. Lalu distinctive seperti ini ya. Pengaturan di tab leader ini menjadi berubah gitu. Nah, saya kalau from template ya seperti ini yang tadi. Saya pilih yang formal.
Nah, seperti ini kalau yang formal, menjorok. Kemudian di show level, perhatikan show level itu kita tadi kan membuat levelnya 4 ya. 1 level judul, 2 subjudul 1, 3 subjudul 2, 4 subjudul 3. Itu kan harus tampil semua misalnya. Kalau memang itu yang harus ditampilkan, maka show levelnya kita bikin 4. Sobat bisa memilih hanya tampil 2 aja atau tampil 3 aja. Kalau tampil 3 aja berarti yang subjudul 3 yaitu yang A titik itu tadi itu nggak akan ditampilkan di daftar isi ya. Nah, saya kasih show levelnya 4. Kemudian klik option, lalu begini. Di sini kan menggunakan outline level. Karena di outline level itu semuanya sudah ada. Ini misalnya di judul ya ada di centang ini. AA judul karena AA judul itu dia bagian dari style yang kita gunakan yang ada di dalam daftar isi. AA judul. Selebihnya kita misalnya lihat sebentar ya. AA subsidi 1, AA subsidi 2, AA subsidi 3. Ini yang kita gunakan. Jadi AA judul, AA subsidi 1, AA subsidi 2, AA subsidi 3. Semua ini yang AA judul sampai tadi itu semua adalah style yang kita bikin. Ini yang saya katakan daftar isi berbasis style. Anda bisa ini tidak Anda hilangkan menggunakan outline level karena outline level sobat tadi juga sudah dibikin di dalam apa tadi? Di dalam multi level list ya dan juga di dalam pengaturan paragraf. Misalnya kita hilangkan outline level. Oke. Atau kalau misalnya dibalik stylenya yang kita hilangkan, oke. Artinya mengikuti outline level yang sudah kita buat sebenarnya sama saja karena kita sudah mengatur sebelumnya. Oke ya, kita oke. Lalu selesai pengaturan semua, kita oke. Nah, ini munculnya. A, kemudian 1, kemudian A titik 1, dan seterusnya. Ini judulnya seperti ini. Baik sobat, tampaknya latihan kita untuk membuat subjudul sukses. Ya. Sekarang kita mau nguji begini. Dia nanti berubah nggak? Misalnya ini ya. Misalnya ini saya tambahkan sesuatu di pendahuluan berikutnya ini kan halaman 1 ya. Kalau misalkan saya akan tambahkan baik, kita perhatikan sekarang pendahuluan berikutnya itu berada di halaman 5 atau 6 ya. Kita lihat sekarang di bab di daftar isi. Harusnya dia ada di halaman 6 ya. Yang ini, pendahuluan berikutnya ini. Baik, ternyata tidak berubah. Oke, kita klik aja. Klik kanan ya, klik kanan, lalu klik update field. Lalu kita pilih update entire table. Atau kalau misalnya kita yakin hanya page number only, ya kita update page number only. Kita klik oke. Nah, berubah. Sekarang dia berada di halaman 4, dan semuanya berubah. Jadi otomatis sobat nggak perlu lagi misalnya karena habis nambahin gitu, kemudian nomor halamannya dirubah satu persatu manual, dan pasti kalau yang berubah atas yang bawahnya nyodok kan, dan itu mumet gitu ya. Jadi dengan menggunakan fasilitas atau fitur daftar isi yang dimiliki Microsoft, kita akan menghemat banyak waktu dan praktis gitu. Yang terakhir, kita akan menambahkan judul halaman. Judul halaman kita kan daftar isi ya, karena ini kita tadi bikin secara customize, maka yang tampil tidak ada tulisan daftar isinya atau contents-nya. Nah, kita bikin sendiri secara manual. Oke, yang pertama letakkan kursor, pastikan ya, kursor itu berada di paling awal dari baris bab 1 mempermudah format penulisan. Setelah itu tekan enter, kembalikan ke atas, lalu kita tulis. Oke, saya tulis dulu, saya tekan dulu Ctrl Shift Alt G supaya jadi halaman style judul ya.
Judulnya adalah daftar isi. Baik, sudah kita tulis. Karena daftar isi ini termasuk outline level 1, harusnya dia juga muncul di daftar isi. Nah, sekarang belum muncul. Untuk munculkannya, klik kanan, karena tadi ada baru. Setiap kali ada perubahan, sobat perlu klik kanan, lalu klik kanan ini tadi ya, supaya muncul menu ini, lalu klik edit field. Klik kanan, klik update field, lalu update entire table kalau memang semuanya berubah, atau update page aja. Update page. Nggak keluar karena daftar isi ini menambah hal baru, bukan hanya berubah halaman. Kalau dalam kasus tadi kan sudah ada, dia hanya berubah halaman aja. Kalau ini tidak berubah halaman, tapi menambahkan isi baru ya, isi baru. Jadi kita harus klik kanan, update field, yang kita klik adalah update entire table. Nah, sekarang sudah muncul daftar isi ya, ini daftar isi. Sekarang sudah muncul di daftar isi. Daftar isi menempati di halaman paling awal. Baik, sahabat, demikian tutorial saya tentang membuat daftar isi berbasis style. Daftar isi yang dinamis berbasis style. Moga tutorial ini bermanfaat untuk sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.